Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan kepada Alfam memimpin doanya. Di sini saya akan memimpin doa bagi teman-teman. Mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mulai pelajaran hari ini, silakan kepada anak-anak mengecek kanan kiri apakah ada sampah atau tidak. Jadi Ibu absen dulu ya. Alfan, Nurul, Putri Diana, Nabila Putri, Ayu Dia, Muhammad Yedi. Berarti hadir semua ya hari ini. Nah baiklah, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silakan kepada Putri Diana untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional ini. Baiklah pada teman-teman sekalian, saya harapkan untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah pada teman-teman sekalian, saya harapkan untuk duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai materi kita, apakah kalian masih ingat tentang materi sebelumnya? Ingat Bu, Silakan apa? materi sebelumnya itu pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, apa lebih Indonesia? Tolong jelaskan. Nah, pendudukan Jepang ini berlangsung selama 3 tahun dan 3 bulan lamanya. Dimulai dari tahun 1942 hingga 1945. Dan pendudukan ini juga membawa banyak dampak bagi Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja bukan saya. Terima kasih kepada apa jawabannya. Nah, iya betul. Nah, pendudukan Jepang di Indonesia itu berlangsung selama 3 tahun 3 bulan dari tahun 1942 hingga 1945. Nah, di Indonesia baik dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya itu pendudukan Jepang di Indonesia meningkatkan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia, mempercepat proses industrialisasi Indonesia, meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban kekejaman Jepang, banyak harta benda milik rakyat Indonesia dirampas oleh Jepang. Indonesia mengalami kemunduran di bidang ekonomi. Penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bahwa pelajaran tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia ini sangat penting untuk kita pelajari. Hal ini agar kita dapat memahami sejarah bangsa kita dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, Ibu harap kalian mengikuti pelajaran ini dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Ya, Bu. Materi kita tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa materi kita hari ini yaitu dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial budaya,
birokrasi militer, dan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis dampak di bidang politik pada masa penjajahan Jepang dan kehidupan bangsa Indonesia melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu untuk mengkaitkan dampak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya pada masa penjajahan Jepang dalam kehidupan bangsa Indonesia melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian, peserta didik juga diharapkan mampu untuk menelaah dampak di bidang pendidikan. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu untuk memperjelas dampak di bidang birokrasi dan militer. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu untuk bisa menyajikan hasil penalaran pendudukan Jepang di Indonesia dalam bentuk tulisan dengan bantuan media pembelajaran yang dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, kerjasama yang baik, jujur, dan disiplin. Nah, di sini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa menurut Romusa? Coba jelas siapa itu Romusa. Romusa adalah suatu jenis pekerjaan paksa yang dibekali langsung junta militer Jepang pada masa kolonialisasi. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Guru Romusa. Nah, saat menjajah bangsa kita, Jepang berusaha untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk kebutuhan percepatan industri perang mereka. Nah, untuk itu Jepang membagi rencananya dalam 2 tahap, yaitu yang pertama tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah India Belanda. Yang kedua, penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Sesuai dengan tahap ini, maka pola ekonomi perang direncanakan bahwa setiap wilayah harus melaksanakan autarki. Kemudian ini gambar kedua, ini gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Ya betul, ini ada gambar produk Jepang. Nah, di sini kita akan memulai menyampaikan materi yang pada hari ini ya, yaitu dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, dampaknya terhadap pendudukan Jepang di Indonesia ini, pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama 3,5 tahun, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945. Yaitu dari tahun 1942 hingga 1945. Selama masa itu, Jepang memperkenalkan berbagai produk dan teknologi baru ke Indonesia. Nah, produknya tadi yang sudah Ibu paparkan tadi, itulah produk-produk Jepang. Tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk politik, sosial, budaya, ekonomi, birokrasi militer, dan pendidikan. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ada dampak politik, sosial, budaya, ekonomi, militer, dan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu dampak politik. Nah, silakan dibaca oleh Nurul. Dampak politik. Salah satu produk Jepang yang memiliki dampak besar terhadap politik di Indonesia adalah radio. Radio digunakan oleh Jepang untuk menyebarkan propaganda. Propaganda Jepang ini bertujuan untuk menanamkan rasa loyalitas pada Jepang dan mendukung para kaum sekutu. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Nurul bahwa dampak politik ini memiliki dampak besar terhadap politik Indonesia adalah radio. Nah, radio ini kan digunakan oleh Jepang untuk menyebarkan propaganda. Nah,
propaganda ini bertujuan untuk menanamkan rasa loyalitas kepada Jepang dan mendukung perang melawan sekutu. Selain itu, radio juga digunakan untuk mengontrol informasi yang diterima oleh masyarakat di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu dampak sosial budaya. Nah, produk-produk Jepang juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sosial budaya di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pakaian. Nah, pakaian Jepang memperkenalkan pakaian militer Jepang yaitu seragam militer dan sepatu ras. Nah, seragam militer ini bergabung dengan tentara Jepang. Nah, selain itu, Jepang juga memperkenalkan budaya pop Jepang seperti musik dan film. Budaya pop Jepang ini juga menjadi populer di kalangan pemuda Indonesia. Kemudian ada dampak birokrasi militer. Coba dibacakan, ayo ya. Dampak birokrasi militer, Jepang juga memperkenalkan sistem birokrasi militer ke Indonesia. Sistem birokrasi militer ini menggantikan sistem birokrasi kolonial Belanda. Dampak birokrasi militer ini bahwa sistem birokrasi militer ini lebih ke sentralis dan otoriter. Dampak dari sistem birokrasi militer ini adalah melemahnya peran pemerintahan daerah dan mengingatnya peran pemerintah pusat. Dampak pendidikan. Jepang juga memperkenalkan sistem pendidikan baru ke Indonesia seperti pendidikan baru. Sistem pendidikan baru ini menekankan bahwa pendidikan militer dan pendidikan kerja. Apakah ada yang tahu tujuan dari pendidikan militer dan pendidikan kerja itu? Saya Bu, Silakan ceritakan. tujuan dari pendidikan militer itu ialah untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap untuk berperang. Sedangkan tujuan dari pendidikan kerja itu untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja di industri. Bagus, jawabannya, tepuk tangan. Dampak dari sistem pendidikan baru ini adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil di Indonesia. Baiklah, di sini setelah membahas dan menjelaskan secara garis besar tentang materi kita, Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu membahas dampak di bidang politik dan birokrasi militer pada masa penjajahan Jepang dalam kehidupan bangsa Indonesia dan kaitannya dengan lingkungan sekitar. Nah, kelompok 2 yaitu dampak di bidang pendidikan pada masa penjajahan Jepang dalam kehidupan bangsa Indonesia dan kaitannya juga dengan lingkungan sekitar. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silakan hasil diskusinya kalian ditulis di LKPD. Nanti kalian presentasikan ya. Baik. Ini ya LKPD-nya. Silakan diisi. Ini ya. Gimana? Apa ada kendala pada kelompok 1? Sepanjang ini tidak ada, masih bisa kami diskusikan. Pada kelompok 2 apa ada kendala? Ada, Bu. Silakan dikerjakan ya, Bu. Anak-anak, apakah sudah selesai hasil diskusinya? Sudah Bu. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, di sini saya mewakili dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusi saya dan teman saya mengenai dampak politik dari Jepang yang menerapkan kebijakan-kebijakan baru. Yang pertama yaitu ada melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Kemudian kebijakan ini bertujuan
untuk menghilangkan pengaruh Belanda di Indonesia dan mempermudah propaganda Jepang dalam menduduki Indonesia. Kemudian membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda dari Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kemudian organisasi-organisasi yang dibentuk tadi antara lain ada namanya Gerakan 3A atau Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Jawa yang kemudian ada Jawa Hokokai dan organisasi Sutra atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan rakyat Indonesia terhadap kedudukan Jepang. Kemudian membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut khusus di Indonesia. Kemudian pemerintahan militer ini bertujuan untuk memudahkan Jepang dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kaitannya sendiri dengan lingkungan sekitar masyarakat, yaitu bahasa Jepang masih digunakan di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan dari pendudukan Jepang. Kemudian semangat nasionalisme yang tumbuh pada masa pendudukan Jepang masih semangat bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi semangat itu ditirukan dan dilakukan untuk melakukan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pengetahuan dan keterampilan militer yang diperoleh rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang menjadi modal bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Silakan duduk. Kan sudah pakai satu tadi. Nah, silakan kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2, materi dengan dampak di bidang pendidikan pada masa penjajah Jepang dan kehidupan masyarakat Indonesia dan kaitanlah di kehidupan sehari-hari. Nah, dampaknya itu ada dampak positif, yaitu salah satu dampak positif pendidikan pada masa penjajahan Jepang adalah penghapusan sistem kasta dalam pendidikan. Hal ini membuat semua masyarakat tanpa memandang golongan sosial dapat memperoleh pendidikan. Nah, dampak positif juga yaitu penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengatur pendidikan. Hal ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatif, yaitu pendidikan pada masa Jepang juga memiliki dampak negatif, salah satunya penurunan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti berkurangnya jumlah sekolah dan guru serta kurikulum yang didominasi oleh ajaran militerisme. Dampak negatif juga adanya indoktrinasi terhadap bahasa Indonesia untuk mendukung kepentingan Jepang. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan seperti upacara bendera, lagu kebangsaan, dan pelajaran sejarah. Nah, kaitannya dengan lingkungan sekitar, yaitu dampak pendidikan pada penjajahan Jepang masih terasa hingga saat ini. Salah satunya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu juga semangat kerja keras dan disiplin yang ditanamkan pada masa penjajahan Jepang juga masih menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Anak-anak simak ya materi awalnya. Nah, semangat tersebut juga telah mendorong bahasa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara yang baik. Mungkin itu saja Bu yang bisa kelompok kami diskusikan. Jadi terima kasih, selamat duduk. Ada yang di kanan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kepada dua kelompok itu tadi. Nah, apakah kalian ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan kepada Nurul. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
kasih kepada Nurul. Nah, jadi Ibu akan menyebutkan juga tadi tentang dampak pendidikan Jepang di Indonesia. Nah, pendidikan Jepang di Indonesia ini memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan keterampilan kerja. Nah, sedangkan dampak negatifnya antara lain Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan melakukan kerja paksa. Nah, pendudukan Jepang juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang pada tanggal 7 September 1944 menjadi motivasi bagi rakyat Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan. Itulah kesimpulan materi pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan mengasih tugas pada kalian, yaitu tugas mandiri membuat peta proses masuknya Jepang ke Indonesia. Baik, Ibu. Nah, mungkin sampai di sini saja materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.